Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar di bab pertama, yaitu tentang bacaan tajwid, yang mana salah satunya adalah bacaan mat. Nah, pembagian bacaan mat ini banyak sekali. Salah satunya adalah mat tabi'i, ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mat tabi'i, Ibu akan menjelaskan secara rinci dulu apa sih itu mat, ya. Jadi mat itu secara bahasa adalah panjang atau penambahan, ya. Secara bahasa adalah panjang atau penambahan. Kemudian secara istilah, mat itu adalah memanjangkan suara apabila terjadi atau bertemu dengan huruf mat, ya. Memanjangkan suara apabila bertemu dengan huruf mat, ya. Huruf mat itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah alif, yang kedua adalah waw, yang ketiga adalah ya. Ya, harus kalian ingat, huruf mat itu ada 3, ada alif, waw, kemudian ya, jadi ada 3. Kemudian itu secara rincinya tentang bacaan mat, ya. Kemudian tentang mat tabi'i, ya. Mat tabi'i itu artinya mat yang terjadi apabila ada huruf alif didahului dengan huruf yang berharokat fathah, ya. Kemudian huruf waw didahului dengan harokat dhammah. Terus kemudian huruf ya didahului dengan harokat kasroh. Kemudian selanjutnya adalah contoh, ya. Contoh dari bacaan mat tabi'i. Yang pertama itu ada alif. Tadi alif itu adalah di mana huruf alif didahului dengan huruf yang berharokat fathah, ya. Contohnya jama'ah. Nah, jama'ah. Nah, kalimat jama'ah ini, ya, dibaca 2 ketukan atau 2 alif, ya. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, ya. Cara bacanya jama'ah. Nah, itu. Nah, kalimat ini, jama'ah ini sudah mewakili dia itu mat tabi'i. Karena apa? Nah, di sini ada huruf alif, yang mana alif ini didahului dengan huruf yang berharokat fathah, yaitu huruf jim. Nah, huruf jim di sini, ya, huruf jim itu harokatnya adalah fathah, ya. Jadi dia itu sudah dikategorikan hukum bacaan mat tabi'i, ya. Itu. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada qola, ya. Ada qola. Nah, qola ini, ya, juga sama, dibaca 2 alif atau 2 ketukan, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, ya. Qola. Nah, itu. Nah, di sini qola ini, ya, sudah mewakili mat tabi'i, ya. Di mana di sini ada alif, ya, yang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, yaitu huruf qaf. Nah, huruf qaf ini berharokat fathah, yang kemudian ada alif. Nah, itu mat tabi'inya terjadi di situ, ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada tamah. Nah, tamah. Nah, di sini, ya, juga sama, sudah mewakili mat tabi'i. Bacanya juga sama, 2 ketukan. Tamah. Nah, di sini ada huruf ta yang berharokat fathah, yang mana setelahnya ada alif. Nah, di sini mat tabi'i terjadi
ya, apabila ada alif ya yang didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Nah, tak di sini adalah dia itu memiliki harokat fathah. Nah, itu contoh yang alifnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu waw. Ya, tadi waw gimana? Waw ya, apabila ada waw yang didahului dengan huruf yang berharokat dhammah ya. Contohnya yaqulu ya, yaqulu. Nah, ini contohnya yaqulu ya. Nah, di sini ada waw ya, dimana waw ini sebelumnya adalah huruf qaf ya, yaqulu. Nah, qafnya di sini itu dia itu berharokat dhammah. Nah, ya, berharokat dhammah ya. Jadi dia itu bacaan mad tabi'i. Kemudian yang kedua yaitu yaqumu. Nah, yaqumu sama seperti yaqulu tadi ya, sebelumnya ada huruf qaf ya, huruf qafnya di sini berharokat dhammah. Yaqumu. Kemudian contoh yang ketiga adalah ruhama ya, ruhama. Nah, di sini ada waw berharok yang sebelumnya ada huruf ro yang berharokat dhammah ya, ruhama ya. Bacanya juga sama, 2 ketukan, ruhama. Nah, ya, itu contoh yang waw. Nah, contoh yang ketiga itu ada huruf ya ya. Ya, di sini apabila ada huruf ya yang didahului dengan huruf yang berharokat kasroh ya. Contoh yang pertama ada qila ya. Bisa dilihat ada qila. Nah, ini bisa dilihat. Nah, qila di sini itu ada ya ya, yang mana ya ini didahului dengan huruf yang berharokat kasroh, yaitu huruf qaf. Nah, qila. Nah, ini. Kemudian cara bacanya juga sama, 2 ketukan ya, qila. Nah, ditekan di ya-nya, qila. Nah, itu. Kemudian contoh yang kedua ada nasta'inu. Nah, bisa dilihat nasta'inu. Nah, itu. Nah, nasta'inu di sini ada ya ya. Ya di sini didahului dengan huruf yang berharokat kasroh ya. Hurufnya adalah ain ya. Bisa dilihat. Nah, itu. Nasta'inu bacanya juga sama, 2 ketukan ya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu yasiru ya, yasiru. Nah, yasiru. Nah, yasiru di sini ya ada ya ya yang sebelumnya atau didahului dengan huruf yang berharokat kasroh. Nah, ya, bacanya juga sama, 2 ketukan ya, yasiru. Nah, cara bacanya di sini ya itu ditekan atau dipanjangkan di mad tabi'inya sendiri ya, di yasiru. Di sini contohnya adalah ya, jadi dipanjangkan di ya-nya, yasiru, 2 ketukan. Nah, itu. Nah, demikian itu tadi penjelasan tentang mad tabi'i ya, tentang mad tabi'i. Kemudian di sini ada pengecualian yang harus atau yang tidak masuk syarat mad tabi'i ya. Yang pertama yaitu apabila mad tersebut bertemu dengan hamzah. Nah, bisa dilihat huruf hamzahnya. Nah, itu tadi. Nah, contohnya ma'ah. Nah, itu. Nah, setelah alif di sini kan ada huruf hamzahnya. Nah, itu tidak termasuk dengan hukum bacaan mad tabi'i. Kemudian pengecualian yang kedua yaitu tidak bertasjid ya, tidak bertasjid. Nah, contohnya min dabbah. Nah, bisa dilihat contohnya min dabbah. Nah, itu contoh yang tidak
menghadapi huruf yang bertasydid. Kemudian pengecualian yang ketiga yaitu tidak menghadapi huruf yang berwakof ya, atau huruf yang diwakofkan. Biasanya huruf yang diwakofkan itu di akhir ayat ya. Nah, itu biasanya tidak termasuk di mad tabi'i meskipun dia itu sudah dikategorikan mad tabi'i, tapi dia itu tidak masuk karena yaitu tadi bacanya pasti diwakofkan. Biasanya terjadi di akhir ayat. Contohnya nasta'in. Nah, bisa dilihat nasta'in. Nah, itu diwakofkan. Nunnya itu dibaca sukun ya. Jadi berhenti di nun ya. Nasta'in, bukan nasta'inu, tapi nasta'in. Nah, itu contoh ya huruf yang diwakofkan yang biasanya terjadi di akhir ayat ya. Nah, itu demikian penjelasan tadi tentang mad, kemudian ada mad tabi'i, ada penjelasannya, kemudian ada contohnya. Nah, ada tiga pengecualian yang harus kalian ingat tentang mad tabi'i itu tadi. Nah, demikian itu yang bisa Ibu jelaskan, Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan juga dapat kalian terapkan ketika kalian membaca Al-Quran ya. Harus belajar lagi ya. Itu tadi. Terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah ya, jaga kesehatan ya. Tetap intinya tetap semangat apapun yang terjadi kondisinya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.